Super Big Match akan segera tersaji di matchday ke-10 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan sang tuan rumah Timnas Jepang berhadapan dengan tamunya yaitu Timnas Indonesia. Pertandingan ini bakal digelar di Stadion Suita Jepang yakni pada hari Selasa 10 Juni 2025 ini. Pertandingan ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga asa memperbaiki ranking dunia di 2025 ini. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tim tamu. Mereka harus tampil solid dan tidak panik saat menjaga pertahanan. Mengingat Timnas Jepang mempunyai banyak pemain kelas dunia yang banyak merumput di benua Eropa. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus di saat melawan tim yang berjuluk Samurai Biru ini. Sedangkan Timnas Jepang yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, tentu mereka tidak ingin membiarkan Jai Iches dan kawan-kawan bermain leluasa. Apalagi mereka menelan kekalahan di laga sebelumnya saat melawan Australia yang membuat mereka turun 2 peringkat di ranking FIFA dunia. Oleh karena itu, Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa mengimbangi permainan Timnas Jepang yang dikenal memiliki permainan yang solid serta mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan. Bermain tenang saat menguasai bola dan jangan panik saat menjaga pertahanan harus diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert di saat menghadapi tim Samurai Biru ini. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert dan Alex Pastur menyusun strateginya di laga terakhir melawan Samurai Biru ini? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di laga ke-10 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga melawan Samurai Biru ini, formasi 3-4-3 akan kembali diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastur dengan menempatkan Martin Paes sebagai pilihan utama di sektor penjaga gawang skuad Merah Putih. Martin Paes akan kembali menjadi andalan usai di laga sebelumnya sempat absen karena akumulasi kartu. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemain asal FC Dallas itu. Pasalnya di pertemuan pertama lalu, gawang Martin Paes dibobol 4 gol tanpa balas di Gelora Bung Karno di pertemuan pertama lalu. Hasil ini harus dijadikan pembelajaran bagi Martin Paes agar lebih percaya diri meski menghadapi salah satu tim terkuat di Asia. Dengan mempunyai banyak pengalaman di kancah internasional, Martin Paes diharapkan kembali tampil maksimal di laga terakhir putaran ketiga ini. Selain Martin Paes, Patrick Kluivert bisa memasukkan Emil Audero yang tampil baik di laga debutnya bersama skuad Merah Putih saat melawan Cina kemarin. Kemudian di sektor lini pertahanan untuk mengawal Martin Paes, trio Jai Iches, Rizky Ridho, serta Justin Hubner akan kembali menjadi andalan bagi pasukan Patrick Kluivert. Tentu kita sudah mengetahui kemampuan trio bek sejajar ini. Mereka selalu tampil solid di area pertahanan. Sejak trio ini tampil bersama Timnas Indonesia, mereka hanya menelan 1 kali kekalahan. Itu pun saat berhadapan dengan Timnas Jepang di pertemuan pertama lalu. Selebihnya trio Jai Iches, Rizky Ridho, dan Justin Hubner belum terkalahkan jika bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain sebagai defender, tetapi mereka juga menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan. Jai Iches akan lebih bermain tenang sambil mengontrol permainan dari belakang. Sedangkan Rizky Ridho dan Justin Hubner akan menjadi penghancur serangan Jepang yang dikenal memiliki skill dan mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan. Sedangkan untuk wingback kiri dan wingback kanan akan menjadi milik Kevin Dix dan Calvin Verdong. Kevin Dix merupakan pemain yang sangat berpengalaman di kompetisi benua Eropa. Bahkan Kevin Dix meraih 2 gelar juara di liga musim ini. Kekuatan fisik serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan untuk menjegal pemain Jepang. Di laga ini Kevin Dix kemungkinan bakal berhadapan dengan Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma merupakan pemain lincah yang mempunyai dribbling yang sangat baik. Kevin Dix diharapkan memberi kontribusi yang maksimal bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di laga terakhir putaran ketiga ini.
Sedangkan Calvin Verdong tentu kita sudah mengetahui betapa solidnya pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, pemain berusia 28 tahun ini belum pernah tergantikan di setiap pertandingan Garuda. Ketenangan serta kepiawaiannya dalam merebut bola dari lawan, maka tak heran jika pemain asal NSC Jamaican ini selalu menjadi pilihan utama di setiap pertandingan timnas Indonesia. Gak cuma solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga sering membantu penyerangan dan kerap kali membahayakan pertahanan lawan. Sedangkan di sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopesi dan Tom Hayi akan menjadi otak permainan timnas Garuda. Tom Hayi akan menjadi kreator serangan dan memberi umpan manis kepada pemain yang berada di depan. Sedangkan Joy Pelopesi akan menjadi gelandang pemutus serangan dari lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Selain dua pemain ini, Patrick Kluivert bisa memasukkan Ricky Kambuaya dan Ivar Jenner. Ricky Kambuaya sukses menunjukkan kualitasnya saat melawan timnas Cina kemarin. Ia kerap kali merepotkan permainan timnas Cina dan mendapat pujian habis-habisan dari sang pelatih yaitu Patrick Kluivert. Sementara untuk sektor lini serang, tiga nama akan menjadi andalan Patrick Kluivert saat melawan Jepang ini, yakni Marcelino Ferdinand sebagai penyerang kanan, Egy Maulana Fikri sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah. Marcelino Ferdinand akan kembali menjadi andalan di lini depan setelah di laga sebelumnya sempat absen saat melawan timnas Cina. Marcelino merupakan salah satu pemain potensial yang permainannya sangat lincah serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Selain Marcelino Ferdinand, di posisi ini ada nama Beckham Putra yang bermain baik saat melawan timnas Cina. Lalu ada Yakob Sayuri yang mempunyai kecepatan serta mempunyai fisik yang kuat. Sedangkan Egy Maulana Fikri sudah membuktikan kemampuannya saat melawan timnas Cina. Terlihat beberapa kali pemain Dewa United ini mampu bekerja sama dengan baik dengan Ole Romini di lini depan. Gak cuma itu saja, Egy Maulana Fikri juga gacor bersama klubnya Dewa United. Ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist musim ini bersama klubnya. Selain Egy, di posisi ini ada juga nama Rafael Strike serta Dian James dan Stefano Lillipali yang bisa menjadi opsi di babak kedua. Sedangkan Ole Romini tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. 3 kali bermain ia mencatatkan 3 gol bersama skuad Merah Putih. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini mempunyai skill serta kecepatan yang selalu merepotkan pertahanan lawan. Melawan timnas Jepang nanti, Ole Romini diharapkan kembali menunjukkan tajinya agar bisa mencuri poin di laga terakhir di putaran ketiga ini. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Jepang yang berpotensi besar bakal digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia bisa meraih kemenangan agar timnas Indonesia mencapai target yakni ranking 100 dunia.